structure untuk kita semua, yaitu kita punya impulse A, B, C, dan minggu lalu saya katakan saya punya buy di sini, dan ini low di sini, break low sebelumnya yang ada di sini by pips, okay, and then market shoot up. Now, so what's next setelah market shoot up? Nah, mungkin kalian bertanya, kalau begitu kenapa di sini ada posisi sell kalau harganya naik? Nah, let me explain. Setelah impulse up di sini, correction B, C. Nah, harusnya setelah ini dia shoot up. Yang terjadi adalah setelah di sini, setelah drop ini, harga konsolidasi. Impulse, correction atau consolidation, it means one more drop. Hello, welcome back to the YouTube channel. Kita ketemu di Weekly Market Outlook. Kali ini adalah untuk edisi tanggal 7 sampai dengan tanggal 11 Juli. Nah, untuk minggu ini saya akan mulai dari ekonomi kalender, yang dimana untuk minggu ini ekonomi kalender itu tidak sepadat atau tidak sebanyak minggu lalu. Nah, kita langsung mulai aja. Nah, untuk hari ini tidak ada data penting sama sekali, ya, itu hari Senin. Oke, dan besok baru market bakal mulai volatile menurut saya, yaitu ada Australian dollar cash rate, di mana diperkirakan ada terjadi pemangkasan suku bunga dari 3,85% menjadi 3,6%. Nah, beberapa pair yang nanti saya akan bahas terkait dengan Australian dollar seperti Euro Aussie dan GBP Aussie. Kemudian nanti pada hari Rabu itu ada New Zealand official cash rate, di mana perkiraannya adalah tetap stay di angka 3,25%. Dan menurut saya puncak daripada volatilitas pada minggu ini terjadi pada hari Kamis nanti jam 1 dini hari, yaitu FOMC meeting minutes. Oke, itu adalah beberapa ekonomi kalender yang bakal dirilis. Dan buat teman-teman yang trade di market pounds, nanti saya juga akan bahas GBP USD. Oke, itu ada data GDP yang bakal dirilis nanti pada hari Jumat jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Oke, nah ini dari sisi ekonomi kalender. Tapi hari terpenting menurut saya bakal terjadi antara tanggal 9 ataupun 10 waktu Indonesia Barat, di mana tarif dagang itu perpanjang waktunya. Sebelumnya itu adalah sampai dengan 9 Juli, dan kita bakal lihat Presiden Trump itu bakal mengumumkan kebijakan tarif berikutnya seperti apa. Jadi watch out untuk minggu ini antara tanggal 9 ataupun tanggal 10, dan di mana tanggal 9 nantinya 9 Juli jam 8 malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat saya akan kembali hadir di live session untuk minggu ini. Jadi menjelang pengumuman kemungkinan besar kita akan melihat beberapa perubahan structure, dan saya akan update di sana nantinya. Oke, untuk itu kita langsung aja menuju ke chart. Nah, untuk chart minggu ini kita bakal mulai dari market emas terlebih dahulu. Ini saya hapus dulu ya, biar kalian nggak bingung. Nah, untuk market emas ini adalah bigger structure kali ya kita semua ya, bigger structure untuk kita semua, yaitu kita punya impulse A, B, C, dan minggu lalu saya katakan saya punya buy di sini, dan ini low di sini, break low sebelumnya yang ada di sini by pips, okay, and then market shoot up. Now, so what's next setelah market shoot up? Nah, saya katakan dia akan break top di sini minimum ya, 3366 ya, 3366, which is itu tidak terjadi di sini. 3365.92 belum break ya, dimana saya melihat minggu ini kemungkinan besar bakal di break 3366. The best case adalah 3451. Oke, so target kita masih upside walaupun sekarang masih 3310. Target kita adalah 3366, dan satu lagi adalah 3451. Oke, itu adalah dua target upside dari pattern complete correction expanding flat. Nah, mungkin kalian bertanya, kalau begitu kenapa di sini ada posisi sell kalau harganya naik? Nah, let me explain. Directionnya adalah ke atas, dan saya punya posisi buy itu sudah saya close ketika di sini. Oke, nah ya, kenapa saya bisa close posisi tersebut? Let me go down to the 1 hour time frame. Kenapa saya bisa close? Nah, di sini setelah impulse up di sini, correction B, C. Nah, harusnya setelah ini dia shoot up.
Yang terjadi adalah setelah di sini, setelah drop ini, harga konsolidasi. Impulse, correction atau consolidation, it means one more drop. Oke, artinya we can expect one more drop. Nah, that's why ketika di sini saya close posisi buy saya yang lama, ya, dua posisi minggu lalu, oke, 3280-an, 85 atau 86. Saya close di harga 33-30-an, and then saya switch jadi sell. Dan sell terakhir itu adalah di sekitar 33-34, ya, 33-34. At the moment stop loss di small profit, ya, stop loss di small profit, take profitnya all ada di harga ini. Oke, 3283. At the moment stop loss di small profit. Along the way dari sini ke bawah saya bisa aja close manually, ataupun saya minimum saya akan set di small profit. Ya, that's the plan. Kenapa? Karena jangan lupa bigger direction kita adalah impulse A, B, C, up. Nah, ini kalau dia drop pun ke bawah, ini adalah hanya extension daripada wave C yang ada di sini for another up. Oke. Nah, sekali lagi, jadi kenapa saya bisa sell di sini? Karena setelah drop ini, ya, behavior yang ditunjukkan oleh market wave-nya ini adalah wave correction. Jadi impulse, you have correction, you will get another impulse. Nah, ini adalah tujuan saya protect buy saya yang di bawah, yang 3285 buy minggu lalu. Kenapa? Jangan sampai kalau ini extend ke bawah, saya kena hit stop loss di small profit itu dengan sia-sia. That's why saya close dulu, and then saya lihat bisa sell, saya sell, and then before I take another buy. Ya, minggu ini kemungkinan besar saya bakalan take another buy. Oke, jadi buat teman-teman pantengin aja terus, ya, khususnya grup premium yang dimana saya bakal update lebih intens di sana. Ya, buat teman-teman yang ada di grup public, saya juga bakal update. Oke, cuman detailnya agar lebih fair saya bakal hanya update di grup premium. Oke, nah jadi sekali lagi untuk emas, apapun yang terjadi regardless, ya, apapun news untuk minggu ini, I see upside. Oke, I see upside. Even kalau dia pun harus break low 2 minggu lalu di sini, saya masih lihat akan terjadi upside. Oke, nah ketika dia udah break low di sini, saya akan update. Kenapa saya masih lihat upside? Jadi sekali lagi saya masih lihat targetnya adalah 33. Break di atas 3366. The best case dia break di atas 3451. Ini adalah target untuk minggu ini ataupun sampai dengan minggu depan. Oke, so let's see, ya. Untuk emas kira-kira demikian, targetnya masih adalah upside, dan at the moment walaupun saya sell ini stop lossnya ada di small profit. Just let the market unfolds, ya. Oke, itu dulu untuk gold. Next kita ke oil. Oke, nah untuk market US oil I see upside. Oke, ya, sebenarnya adalah upside. Kita ke chart 4 jam. Oke. Nah, biar lebih jelas, ini nggak usah kebanyakan garis, saya akan gambar seperti ini. Oke, kenapa upside? Karena sekarang kita bisa lihat ini adalah drop, this whole move is correction. Ya, correction ini akan break last week high. Ya, setelah break last week high, then we start to look for sell. Jadi di atas ini kita bisa sell, drop di bawah ini. Ya, di atas ini kita bisa sell, drop di bawah ini kita look for the buy. Jadi structure-nya tidak berubah, it just take longer time. Ya, ini hanya butuh waktu lebih lama. Oke, sebelum harga drop kembali dan kita bisa look for the buy. Targetnya kalau buy naik, minimum dia akan break top yang ada di sini. 77.10, the best case dia break di atas top ini 77.57. Oke, jadi sekali lagi untuk US oil, the best buy, look for the buy ketika harga di bawah ini, and then you can look for the sell ketika dia break top yang ada di sini. Ya, ini adalah chart 4 jam. Oke, itu untuk oil. Jadi upside dulu, drop, jadi gini ya, dari sekarang tuh kemungkinan adalah kurang lebih begini, upside dulu, drop, up, atau drop dikit, naik, break di atas top ini, ideally look for the sell, drop, up. Oke, itu skenario untuk oil. Silver.
Nah, untuk silver saya masih hold posisi buy, take partial profit minggu lalu di harga 37. Sekarang saya mau take profit totally di 37, sekitar 37.25 sampai dengan 37.30 di area sana, break di stop. Oke. Nah, at the moment kalaupun dia drop kembali, misalkan ya, sebelum dia hit take profit dia drop kembali di bawah 3640, ya, you start to look for buy setup. Oke, karena ini dia bisa jadi begini. Ini another expanding, ya, kalau dia di bawah 3640 ya, you look for the buy for one more push di atas 37. Oke, itu untuk silver. Nah, jadi itu tadi semua pair commodity yang sudah dibahas. Kita akan masuk ke pair forex, dan untuk minggu ini cukup banyak pair forex yang bisa kita manfaatkan opportunity-nya. Saya akan mulai dulu dari market DXY. Ya, untuk DXY, ya, menurut saya you can start to look for the buy ketika dia break di bawah ini. Oke, dia break di bawah ini, start to look for the buy, one more push ke atas before one more drop. Oke, jadi low yang ada di sini, ini adalah chart 4 jam. Kalian bisa buka, low yang saya maksud itu adalah 9660-an, ya. Di bawah 9660-an, oke, you can start to look for your buy. Oke, itu ideally untuk minggu ini. Kita masuk pair forex pertama, itu adalah GBP USD. Nah, untuk GBP USD, ya, bigger structure-nya sebenarnya adalah ini. Nah, cuman saya nggak suka behavior yang ada di sini. Dia nggak langsung push up impulsively. Nah, yang terjadi di sini adalah corrective move. Jadi artinya impulse, corrective move, you can expect one more drop to take this low, ya, low yang warna biru, garis yang warna biru. Okay, so how to trade this? Nah, untuk trade ini saya akan look for sell, ya, ketika harga break di 1.36816, break di atas ini. Oke, nah, mungkin kalian bertanya, kenapa look for the sell? Ya, padahal strukturnya adalah seperti ini kira-kira. Oke, nah, ada kemungkinan C-nya ini akan extend. Kenapa? Karena setelah drop ini harga tidak push up impulsively. Yang terjadi di sini adalah all corrective move. Sehingga kalau dari sekarang dia bisa naik sekali lagi, break di atas ini, dan di sini kebetulan ada zona order block zone yang dia belum tes, yang dia belum isi. Dari sini dia bereaksi one more drop ke bawah before we take another up. Jadi kurang lebih bigger structure-nya jadi seperti ini. Dari sekarang dia bisa naik, one more drop, break di atas, di bawah low ini, kemudian another up. Oke, itu untuk GBP USD. Jadi kita bisa look for the sell, kita bisa look for the buy. Look for the sell di atas garis warna merah, look for the buy di bawah garis warna biru. Oke, itu untuk GBP USD. Nah, berikutnya adalah Aussie Canadian Dollar. Nah, buat teman-teman khususnya yang suka trading dengan robot, oke, Aussie CAD ini adalah salah satu pair favorit kalian. Nah, di sini saya akan bahas Aussie Canadian Dollar. Nah, Aussie Canadian Dollar bigger picture-nya. Ingat ya, kita selalu lihat bigger picture. Nah, bigger picture-nya adalah upside. Nah, untuk sekarang di sini ada complete correction, yaitu expanding flat. Saya tidak expect harga untuk break this low. Oke, low yang di sini, ya, at the moment. This is your impulse A, B, C, ya. Dia masih bisa turun nggak? Masih bisa turun, karena kenapa? Pertama, volume sellernya ini sangat kuat sekali untuk turun ke bawah. Kedua, dia ada gap yang masih bisa dia clear sebelum dia naik. Gap dan order block. Oke, so Aussie Canadian Dollar start to look for the buy. Ya. Nah, berikutnya adalah market Aussie Chief, ya, Aussie Swiss franc. Untuk Aussie Swiss franc, ini adalah harga kita sudah bisa start to look for the buy karena dia udah take dua identical low, yaitu liquidity di sini, dan ya, kalau dia masih lanjut turun dia akan take liquidity lagi di sini 0.5160-an, kurang lebih 20-an pips lagi di harga sekarang. And then any reaction, take it for the buy. Aussie Yen. Nah, untuk Aussie Yen, oke, kalau idealnya ya, kita bicara idealnya, ideal bigger structure-nya adalah seperti ini. Drop before another up. Nah, jadi dari harga sekarang kalau dia mau naik lagi, let it break above 95.65. Di atas ini you start to look for the sell for one more break before another up. Oke, itu untuk Aussie Yen.
Canadian Swiss franc. Nah, untuk Canadian Swiss franc, apakah ini sudah reversal? Belum tentu. Kenapa? Karena ini adalah drop up drop, ya, sharp drop, sharp up, sharp drop. Let it correct, one more drop before another up. Okay, let it correct, upside, one more drop before another up. Itu untuk Canadian Swiss franc. Okay, jadi ini belum ada complete correction. Jadi up, drop, correct. Nah, correction ini bisa break di stop, bisa nggak usah. One more drop, take this low seperti ini before another up. Yaitu untuk Canadian Swiss franc. Berikutnya adalah Swiss yen. Nah, untuk Swiss yen, ya seperti yang saya sebutkan, mungkin kalian bertanya, ini udah all time high, kenapa nggak turun-turun, kok belum turun-turun? Nah, sometimes market mau melakukan big move, they will test your patience. Ya, dia akan tes kesabaran kalian sampai di mana. Oke, nah, jadi plan tidak berubah. Oke, at the moment all time high-nya adalah 182.461. Sekarang 182.20. Let it break the top one more time. Oke, let it break the top one more time, and then any big sell reaction, terutama kalau kalian yang nggak mau pusing, ya kalian tunggu day one rejection, daily rejection, daily candle rejection, atau ya daily engulfing. Oke, ketika itu terjadi, take your sell, put your stop loss above all time high, let it runs to the downside, ya, sebelum another upside. Jadi gambaran besarnya di time frame monthly ada seperti ini: impulse, A, B, drop, up. Oke, kalian bisa lihat antara dia running flat atau expanding flat. Oke, ya itu untuk Swiss yen, targetnya adalah downside. Nah, sekarang market berikutnya yang saya mau bahas itu adalah Euro OS. Nah, untuk Euro OS ini adalah harga di mana kita harusnya look for sell. Kenapa? Karena dia udah break seperti ini. Saya udah pernah bahas impulse A, B, C, up. Jadi dia perlu one more drop, take this low ideally, and then we start to look for the buy. Oke, jadi at the moment kita start to look for the sell karena dia udah break di atas garis warna merah ini. Oke, itu adalah area atau zone atau price di mana saya akan start to look for sell. Oke, itu untuk Euro OS. Euro New Zealand juga sama. Euro New Zealand kalian bisa lihat ini naiknya correctively. Oke, artinya one more drop before another up. Sebelum kita buy, let it take this low before another up. Oke, pair berikutnya yang mau saya bahas itu adalah Euro Swiss. Nah, untuk Euro Swiss strateginya masih sama. I want this pair to break this low. Ya, garis warna biru 92984, and then I start to look for buy. Ini belum berubah plannya dari minggu lalu. Euro yen. Nah, Euro yen, oke, nah kalian bisa lihat sekarang ya, dia udah take semua hike, dan sebelumnya ini ada big impulse seperti ini. Ya, bisa jadi ini adalah structure-nya. Oke, so you can start to look for sell, SL di atas ini, aim for downside. Ya, ini adalah harga di mana kita akan start to look for the sell. Oke, kita lihat apakah ada zona order block ataupun fair value gap yang ada. Oke, nah di sini kurang lebih satu dekat dengan 171 ataupun 171 itu adalah zona order block yang ada di H4. Oke, di area sana let it go upside again, ya, biarin dia naik dulu before we start to look for sell. GBP Swiss franc. Nah, untuk GBP Swiss franc ini adalah complete. Oke, ini adalah complete apa? Ini adalah complete expanding flat. Nah, kita bisa drop ke lower time frame. Let us see 1 jam. Oke, let it go down, break this low one more time before you start to look for buy. Jadi GBP Swiss franc biasnya adalah upside. Oke, ini sama dengan minggu lalu GBP OS. Ini adalah upside. Oke, at the moment saya tidak expect dia break this low, ya. Jadi kalau dia mau drop sekali lagi pun di bawah ini, ya, let it drop, then we start to look for the buy.
GBP Yen. Nah, untuk market GBP Yen, untuk market GBP Yen, seperti yang saya katakan, saya hanya interested untuk start to look for the sell kalau dia bisa break di atas ini 199.811, which is itu tidak terjadi dari minggu lalu sampai dengan sekarang. Antara sekarang sampai beberapa waktu akan datang, atau mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi dari sekarang, ataupun minggu ini, saya nggak tahu. Ya, intinya ketika harga break di atas 199.811, we start to look for sell setup. GBP AUD. Nah, untuk GBP AUD saya punya posisi buy. Pertama saya buy-nya di sekitar sini, kena stop loss ketika dia break di bawah low ini sini, lalu saya re-enter ya 2.0750. At the moment plus 158 pips ya. Dan saya plan untuk settle di sekitar 2.1050 dan 2.11 di atas ini ya. Harga warna merah ini. Garis horizontal warna merah ini. Nah, let's say kita benar dan dia naik, kita akan settle, take partial di sini, take whole profit di sini, dan ketika dia udah di atas ini, kita start to look for the big sell. Nah, ini yang saya cerita dari beberapa minggu lalu. Nah, saya akan ke time frame 4 jam aja, lebih gampang lihatnya. So this is your impulse, this is your A, this is your B, this is your C. I expect drop seperti ini. Drop seperti ini. Nah, drop seperti ini minimum akan take low di sini, the best case take low yang ada di sini. Jadi dari kita berbicara peluang di atas 500 pips ya untuk GBP AUD setelah dia break di atas 2.1119. Jadi at the moment buy dulu ke atas di atas 2.1119, take all profit, kemudian start to look for sell. GBP New Zealand juga sama. This is your complete correction, something like this. Ya, saya punya posisi buy setengah yang kemarin 2.23018, dan saat ini ya kurang lebih plus 300-an pips ke atas. Saya akan take profit all di atas ini ya, yaitu break ketika dia break di atas ini, top di sini. Saya akan take profit semuanya, semua posisi. At the moment ini adalah sudah take partial profit dan let it break this stop. Nah, New Zealand CAD ini sama dengan Aussie Canadian Dollar. Kita akan start to look for the buy dari harga sekarang ini udah bisa. Tapi jangan buy di harga sekarang, karena kenapa? Karena ada beberapa area fair value gap yang dia masih bisa take. Contohnya adalah ini. Ini maksud saya ini. Ada zona yang dia masih bisa clear ini. Atau kalau kalian mau pakai Fibonacci silahkan, stop lossnya di bawah ini. Let it break one more time and then we start to look for the buy. Jadi New Zealand CAD, Aussie Canadian Dollar sama. Targetnya adalah upside. New Zealand Yen. Nah, New Zealand Yen ideally kita akan look for the sell ketika dia bisa sanggup break di atas top ini lagi. Jadi saya hanya tertarik untuk sell ya. Atau kalau dari sini dia nggak ada naik ke atas, dia break sekali lagi di bawah ini bisa jadi seperti ini. This is your expanding for another up. Jadi kalau dari harga sekarang ini masih di tengah-tengah. Dia kalau naik di atas ini, wave B extend, one more drop ya. Setelah break di bawah ini, we start to look for the buy. Itu untuk New Zealand Yen. Terakhir market yang saya mau bahas adalah USD Canadian Dollar. Untuk USD Canadian Dollar saya ada posisi buy kemarin terakhir itu di ini 1.36, sekitar 1.36. Nah sekarang tadi pagi saya update di grup, saya katakan take partial profit ketika dia break di atas ini ya. Jadi this is your impulse, this is your correction, we are heading up. Cuman di atas ini you need to take partial profit or manage your trade. Nah kalau structure ini benar-benar dikendaki market maker in play, dia akan break the stop minimum for the best case, dia break top yang ada di sini. Itu untuk USD Canadian Dollar. Jadi directionnya adalah lebih kepada upside. Untuk Bitcoin
ya, Bitcoin structure-nya masih sama, impulse A, B, C. Nah, di sini adalah drop, lalu slow and messy ke atas. Nah, slow and messy ke atas ini bisa break top di sini, one more time before another drop. Seperti ini, another up before another drop. Oke, but at the moment saya tidak expect dia untuk break top yang ada di sini. Ya, kalaupun dia break top yang di sini, saya akan kena stop loss, which is itu adalah maximum 2% risk, ya, 2% risk dari account. Oke, jadi saya punya posisi sell 109.000, at the moment minus, ya masih minus kecil. Oke, stop loss itu di atas another all time high. Ya, saya tidak expect dia break. Kalaupun dia break, ya saya akan keluar dari market. Oke, itu untuk Bitcoin BTC. Next market yang saya mau bahas itu adalah DAX. Untuk DAX, ya, semua market udah take all time high kecuali DAX dan Dow Jones. Nah, jadi skenario begini. Drop, nah look for the buy kalau dia break di bawah low ini, and then take another all time high. Oke, itu untuk DAX. Kemudian Nasdaq. Oke, nah Nasdaq ini all time high, benar-benar all time high. Jadi at the moment, ya saya tidak ada saran atau apapun ya untuk ini Nasdaq, karena minggu ini juga minggu krusial. Tanggal 9 itu adalah skenario yang dimana Trump bakal mengumumkan apakah tarif perang dagang diperpanjang atau enggak, atau seperti apapun kebijakannya. Oke, don't expect too much at the moment. Jadi kalau kalian mau buy, kalian mesti tunggu another complete correction. Di sini saya bisa lihat kurang lebih kayak gini. Tunggu dia drop di bawah ini, and then kalau ada buy setup, you look for the buy for another all time high lagi. Ya, kalaupun ada. Oke, nah sama halnya dengan Dow Jones. Oke, Dow Jones, saya kira kemarin tuh ini ada setelah complete correction ini dia bakal another all time high. Ternyata belum, ya. Jadi bisa jadi begini, impulse A, up, drop. Jadi kalau mau look for the buy, minimum break low yang ada di sini. Ini, oke, impulse A, let it go upside, one more drop seperti ini, baru another all time high, ya. All time high-nya itu 45154 sebelumnya. Oke, sekarang 44692. Oke, takes time, ya biarin dulu. Oke, nah setelah another all time high, ya, out dari market, then you can start to look for sell setup, ya. Jadi setelah another all time high, look for sell setup. Look for sell setup itu bukan berarti kalian pasang sell limit lalu berharap turun. Enggak, bukan begitu caranya, ya. Oke, itu dulu untuk pembahasan weekly market outlook kali ini. Kita akan ketemu lagi di update midweek market update melalui live session yang saya akan adakan nanti pada hari Rabu ini, ya, tanggal 9. Oke, 9 Juli 2025 jam 8 malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Oke, all the best for your trade. Trade with care. I'll see you next Wednesday jam 8 malam. Bye bye.